Pesantren Al-Hikmah, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung, di setiap libur sekolah dan akhir pekan, banyak para santriawan dan santriawati belajar dan memahami makna Kitab Kuning secara mendalam. Membaca Al-Quran adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Kebanyakan dari kita membaca Al-Quran menggunakan Al-Quran pada umumnya. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat dokumentariwan untuk membaca Kitab Kuning. Penasaran apa itu Kitab Kuning? Ayo ikutin saya. Dari informasi yang saya dapat ini di pesantren Al-Hikmah ini ada pelatihan tentang membaca Kitab Kuning. Ya benar banget Mbak, soalnya pelajaran Kitab Kuning itu udah menjadi harian kita di pesantren ini. Selain itu kami juga di sini masih melestarikan budaya lama yang baik. Nah, karena pesantren yang masih mengaji tentang Kitab Kuning ini biasanya suatu pesantren sama ya masih menggunakan metode klasifikasi gitu ya. Jadi kita penasaran tentang cara membaca Kitab Kuning. Kalau kita ke dalam, ya. Ini Mbak, kita di mana biasanya pelatihan Kitab Kuning? Iya. Tak peduli pria atau wanita, terlihat mereka sangat antusias mengikuti ajaran tentang Kitab Kuning. Belajar Kitab Kuning tidaklah mudah. Selain harus teliti, para santri juga harus memahami sisi materi yang termuat dalam kitab ini. Seperti ilmu tafsir, ilmu hadis tata bahasa Arab, dan masih banyak lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahadisu ahadis iku al ahadisu piro hadis fi bayani farofil ummati ing dalam menjelaskan piro pantane umat. As-soal utawi pertanyaan iku ma apa? Al ahadisu utawi piro hadis fi bayani farofil ummati ing dalam mertelakake piro golongan umat. Al jawab utawi jawab dia yang jawab iku al hadis piro hadis al ataitu piro kang bakal teko alati kang ruwiyat kang den riwayatake opo hadis anjama adin saking golongan minas sahabati saking piro sahabat Ka'an Nasib bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Darda wa Jabir wa Abi Sa'id al-Khudri wa Ka'ab wa Abdullah bin Umar bin Asim wa Abi Umamah wa Wa'ilah bin Asqa wa ghairihim lan kang saliyane
Anas bin Malik ila akhirih kama kaya keterangan fil faroqi dalam kitab faroqi bainal firoqi di Abdul Qahir bin Thahir bin Muhammad bin Abdullah di Baghdad al-Baghdadi at-Tamimi al-Asfaroyini Abi Mansur Asyafi'i halaman 4 sampai 5. Mas Odi, bisa nggak sih belajar baca kitab ini? Gampang-gampang susah sih, Mbak. Waktu belajar pertama kali belajar kitab ini butuh proses waktu yang lama. Ya namanya belajar tuh ya menurut saya sih prosesnya perlu panjang, Mbak. Panjang. Tadi sendiri belajar membaca ini berapa? Kalau saya sendiri sih ya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun itu selama saja dari ada di pesantren. Ya karena kitab kuning ini hanya bisa dipelajari di pesantren salafi. Selain itu susah nggak? Nah, sahabat dokumentariwan, setelah tadi kita mendengar Hadi membaca kitab kuning dan sedikit bertanya bagaimana cara Hadi belajar kitab kuning. Setelah ini saya akan mencoba belajar kitab kuning. Bagaimana prosesnya? Terus saksikan dokumentariwan hanya di TV One. Kita sering bertanya, kenapa negeri ini terus diuji dan diuji? Haruskah perjalanan demokrasi di negeri ini begitu rumit dan menanggung beban yang terus menumpuk hingga remahan-remahan peristiwa yang tak penting terus mengotori bumi pertiwi? Padahal jawabnya jelas di depan mata. Siapa yang bisa berdamai dengan hatinya, dia pun bisa berdamai dengan Indonesia. Beragam peristiwa yang terjadi di sekitar kita kami sajikan dengan lengkap dan akurat. Cerdas dan mencerahkan. Saksikan Apa Kabar Indonesia Malam. TV One memang beda. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Harga daging sapi di Medan, Sumatera Utara melonjak tajam. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa Ose Kaligis. Kecelakaan akibat sopir Metro Mini kebut-kebutan serta ugal-ugalan hampir tiap hari terjadi. Kaca depan Metro Mini 69 Juli. Mari gali informasi untuk sebuah visi. Ruang Kita, Senin sampai Jumat pukul 1:30 siang di TV1 memang beda. Kili begitu ya ternyata. Jadi melibatkan para wakil terbesar yang ada di Malaysia. Pagi hari yang selalu mencerahkan. Perbaharui terus informasi pagi Anda. Beda dengan rakyatnya. Kalau Pak Harto itu kan jelas punya konstituen dong. Ya, yang di tengah itu kan penyeimbang. Bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Lawyers Club, TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam. Menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Menelusuri beragam kasus kriminal di sekitar Anda. Mengupas kasus sosial lainnya. Saksikan dalam program Telusur. TV One memang beda. Gak boleh sebut nama, tunjuk aja orangnya. Mami nasi kuning. Suka ngutang nih. Enggak. Lihat wajah Bang Elva atau karena lagunya?
Mau diajarin not balok aja langsung diajakin makan. Gue mah aman-aman aja, Mo. Kenapa namanya Simon jadi Temon ya? Lebih tepatnya Simpson. Ya, Temon itu sebenarnya temannya monyet. 1 jam lebih dekat, TV One memang beda. Hadi, satu dari santri yang belajar agama di pesantren Al-Hikmah, mengaku cukup sulit untuk belajar membaca kitab kuning. Selain harus memiliki dasar-dasar hukum bacaan dan pengenalan huruf Al-Quran, pendalaman makna dari kitab kuning juga dinilai tak mudah. Namun, jika dipelajari dengan rutin, dirinya yakin mampu mengartikan kitab ini. Sallallahu alaihi wasallam layak tiani nyati bakal tekotem agomoni wasata tariku dan bakal pecah al bid'atu as-su'alu utawi soal iku ma perkara ya yoma al bid'atu utawi bid'ah. Jadi dalam pasal ini menjelaskan tentang pasal bid'ah. Jadi ada pertanyaan soal mahya al bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah ialah al bid'atu hiya ma alaihi firqatun. Ya, sahabat dokumentariwan, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Ahmad. Pak Ahmad, tadi saya sudah melihat sekilas Bapak mengajarkan para santri untuk membaca kitab kuning ini. Saya jadi penasaran nih Pak, bagaimana cara membaca kitab kuning ini? Boleh ajarin saya Pak? Boleh. Jadi dalam tahap pembelajaran kitab kuning memang melalui ada beberapa pelajaran yang perlu disertakan. Di antaranya adalah ilmu nahwu dan juga ilmu shorof. Ilmu nahwu itu tata cara membaca kitab kuning di akhirnya. Jadi yang dibaca dhamma, fathah, kasroh, sukun. Nanti itu yang membahas adalah tentang ilmu nahwu. Kalau ilmu shorof itu membahas tentang perubahan arti kata, perubahan kalimat. Ini seperti contohnya. Nanti ada di sini contohnya ada kata-kata kola misalnya. Kalau kola itu adalah fi'il madhi, maka itu menunjukkan arti waktu yang lampau. Jadi kalau nanti ada kola, kemudian nanti kalau dalam ditinjau dari segi sorofnya ada kola yaqulu qaulan. Nah seperti itu nanti ada waktu fi'il madhi, ada fi'il mudhari', kemudian ada masdar ghair mim, kemudian ada masdar mimnya. Itu dalam segi sorof. Kalau untuk membaca kitab kuning seperti ini harus menguasai dua ilmu itu yang paling dasar. Ya, misalnya kalau nahwu contohnya di sini tadi membahas tentang permasalahan atau bid'ah. Jadi di sini ada al bid'atu. Kenapa dibaca tu? Karena dia berada di awal kalimat, maka dia menjadi mubtada. Mubtada itu permulaan kata. Maka membacanya kalau dalam bahasa Jawa di Pondok Pesantren Al-Hikmah ini memang dengan menggunakan ya, kalau dalam segi nahwunya memang kalau al bid'atu dibaca tu itu karena dia berada di awal kata maka dia menjadi mubtada. Al mubtada itu al bid'atu tu berarti dia mubtada. Nanti di sini ada as-su'alu dibaca lu, kenapa tidak li, tidak la? Karena di awal kalimat ada isim ma'rifat, berada di awal kalimat maka dia membacanya adalah rofa. Itu untuk yang kemudian nanti ada khobar, ada fa'il itu sebagai pelakunya, kemudian maf'ul sebagai objeknya, kalau fa'il itu sebagai subjeknya, kemudian nanti ada juga huruf-huruf jar dan lain sebagainya. Ya. Para santri sendiri proses belajarnya itu mereka butuh waktu berapa lama? Waktu bervariasi. Kalau pemula itu ada beberapa menggunakan metode. Ada di Al-Hikmah ini dulu pernah ada metode amsilati, itu memang tidur itu setiap hari harus ada masuk pelajaran itu bisa sampai 1 tahun, insya Allah dia sudah bisa membaca walaupun itu baru dasarnya saja. Tapi kalau untuk yang lebih mateng biasanya di Al-Hikmah ini melalui madrasah diniyah. Diniyah itu sekolah yang khusus pondok di malam hari. Bapak sebagai guru untuk mengajarkan
cara membaca kitab kuning ini ada nggak sih Pak kendala-kendala dan kesulitan untuk mengajari para santri? Ya, kesulitan tentunya ada, akan tetapi kesulitan itu bisa disiasati dengan metode, Pak. Jadi kalau biasanya proses pembelajaran itu butuh bertahun-tahun, akan tapi menggunakan beberapa metode itu biasanya agak lebih cepat. Contoh metode sorokan. Sorokan itu antar guru dengan santrinya berhadapan langsung, dia diajarkan bagaimana cara membaca, langsung ditunjukkan istilahnya langsung ke prakteknya. Jadi dia lebih sedikit teorinya sedikit, lebih banyak ke praktek sehingga ini langsung lebih mengena ke anaknya. Kalau melalui metode yang lain misalnya Amsilati itu memakan waktu yang hampir 1 tahun, ada 102 bait itu yang harus dihafal oleh santri, nanti dia bisa pemula bisa belajar. Tujuan dari pesantren Fatimah sendiri mengajarkan para santri membaca kitab kuning ini tujuannya tentunya untuk menggali tentang pemahaman Al-Quran dan hadis. Dari penggalian Al-Quran dan hadis itu tentunya dibutuhkan ilmu, nahwu, sorof, balaghah, mantek, dan lain sebagainya yang itu sudah lazim di seluruh pondok-pondok itu pasti diajarkan. Nah kalau untuk menggali Al-Quran dan hadis tanpa menggunakan nahwu, sorof, mantek, balaghah tidak akan mampu untuk bisa menggali apa yang terkandung di dalamnya. Nah, di antaranya untuk menggali hadis misalnya, maka dia membutuhkan pemahaman atau ilmu yang lain, misal melalui pendapat-pendapat para alim, para ulama ya zaman dulu, yaitu yang disebut ulama salafus sholih. Beliau itu sudah mentafsiri tentang ayat Al-Quran ataupun hadis itu untuk memudahkan kita dalam menggali Al-Quran dan hadis. Untuk masyarakat luar, pesantren ini kan pasti banyak yang belum tahu tentang kitab kuning ini. Terus bagaimana kalau misalnya ada masyarakat luar yang ingin belajar tentang kitab kuning? Untuk belajar kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Hikmah ini memang sudah disediakan madrasah. Ada madrasahnya, kalau formalnya itu kan di siang hari, tapi kalau untuk madrasah khusus pondok itu namanya madrasah diniyah. Madrasah diniyah itu dimulai dari tingkat awaliyah 1, 2, 3, kemudian tingkat wusta 1, 2, 3, ada uliyah juga 1, 2, 3. Nah ini difasilitasi oleh pondok untuk teman-teman yang ingin belajar kitab kuning, membaca kitab kuning melalui proses kelas per kelasnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Nah, sahabat dokumentariwan, itu tadi perbincangan saya sedikit dengan Bapak Ahmad. Setelah ini jangan kemana-mana, terus saksikan dokumentariwan. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One, memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa yang terjadi pagi hari hingga malam hari. Menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam Kabar Malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden.
Sehari pembekuan bisnis di kota New York mengakibatkan kerugian negara hingga 7 kali. Saksikan Kabar Malam di TV1 memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Menyingkap tabir, Senin pukul 10:30 malam di TV1. Beliau itu tidak mau buru-buru hanya karena kita cepat-cepat dapat uang seperti itu. Tapi uang itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Mangan apa? Kuntang tuntung nganggur terus. Tapi nek tanah ya keneng mbok turun-turun. Aku duwe hak nolak lingkunganku dirusak. Aku duwe hak urip. Bumi dan Manusia, TV1 memang beda. Ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya. Karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV1 memang beda. Memang beda. Jadi ini kan kalimat, kalau kalimat isi ma'rifat dua kalimat, setelah jatuh khobar ini maka dia mungkin beda. Ya, yo jawab. Iku al-ahadisu, piro-piro hadis. Nah ini bisa dua takrif. Al-jawab utawi jawab, iku hiya utawi. Boleh. Atau al-jawab utawi jawab, hiya ya jawab, iku langsung sini juga boleh. Ini ada dua takrif, dia boleh menggunakan cara kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung ini asal muasalnya adalah madrasah, yaitu madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Artinya madrasah itu berdasarkan kepada kurikulum Kementerian Agama yang sama dengan sekolah-sekolah lain, artinya sama dengan madrasah-madrasah lain, apakah itu MAN atau MTSN atau MIN. Kemudian pada perkembangan berikutnya karena murid-murid Al-Hikmah ini banyak dari luar daerah, hampir dari seluruh kabupaten kota Anda, maka pada tahun 1996 madrasah dikembangkan menjadi pondok pesantren. Yang membedakan kalau pondok pesantren itu anak wajib asrama gitu, dan 24 jam dalam pengawasan pengasuh. Sehingga di sini mulai tahun 96 beberapa santri yang dari Sanawiyah dan Aliyah itu wajib tinggal di asrama dengan kegiatan-kegiatan yang 24 jam dalam pengawasan pengasuh dan para ustadz yang lain. Kemudian kajian yang paling kita utamakan di pesantren Al-Hikmah ini adalah kajian kitab kuning. Nah, kitab kuning ini adalah kitab klasik atau kutubut turos, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama-ulama kita dari ulama terdahulu, dan itu masih sangat cocok dengan kondisi sekarang. Itu yang diutamakan. Di samping memang para santri yang ada di Al-Hikmah ini juga wajib sekolah di madrasah yang ada di dalam yayasan ini. Nah, kemudian dari kajian kitab kuning ini maka anak akan mampu memahami ajaran agama Islam dengan lebih mendalam, karena di situ anak akan diajarkan tentang
perbedaan mazhab, perbedaan pendapat ini untuk lebih luas supaya anak-anak itu tidak terjadi menganggap punya kita paling hebat, punya orang lain salah. Dengan banyaknya pendapat ini maka santri itu akan lebih memahami, lebih menghormati, dan juga lebih yakin dengan mengamalkan apa yang dia laksanakan. Kemudian di samping kajian kitab kuning, kita juga masih memberikan beberapa kesempatan kepada anak-anak santri untuk mengembangkan bakat dan minat. Bakat minat ini dari mulai latihan kemasyarakatan yang kaitan dengan masalah tahlilan, marhabanan, situduror, kemudian hidup bermasyarakat keorganisasian. Di samping kita juga tidak melupakan kepada hal yang modern seperti pengembangan bahasa dan organisasi yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Ini sehingga santri yang mukim di asrama ini sebenarnya lebih banyak kesempatan dan lebih banyak keuntungan itu. Karena 24 jam dalam pengawasan baik dalam pergaulannya, pengawasan dalam bidang pelajarannya, dan bidang belajarnya, pergaulannya, bahkan sampai kaitan dengan ibadah itu selalu dalam pengawasan kita. Sehingga nanti akan kelihatan beda sekali anak yang tinggal di asrama pesantren dengan anak yang di luar pesantren. Bedanya dalam rangka ketaatan kepada agama. Kemudian juga samping itu kita kembangkan juga kaitan yang dengan masalah keterampilan. Umpamanya ini walaupun kita di Bandar Lampung terkendala oleh lahan, tapi anak-anak kita juga kreatif, artinya ada yang mungkin di perkebunan walaupun sayur-sayuran yang ala kadarnya begitu panen bisa dimanfaatkan untuk dimakan sendiri. Kemudian kolam walaupun isinya hanya ratusan lele dan sebagainya, tapi ini sudah ada kreatif gitu. Kreatif anak-anak untuk mengembangkan itu. Bahkan nanti ada lagi mungkin karena benci ya, karena tempat yang sangat terbatas. Ya, artinya kehidupan di pesantren ini memang betul-betul cermin kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu tidak ada ruginya sebenarnya bagi orang tua yang menyerahkan putra-putrinya ke pondok pesantren, karena 24 jam dalam pengawasan yang sangat ketat sekali. Jadi ini sekilas dari masalah pondok pesantren Al-Hikmah. Dan itu pesantren di Al-Hikmah itu adalah pertama tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama, juga akan mendapatkan masalah keduniaan yaitu ijazah yang sama dengan ijazah sekolah-sekolah yang lain. Ini yang kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokumentari, Pak, itu tadi sekilas tentang kitab kuning. Masih banyak hal yang perlu kita gali lagi untuk belajar agama Islam. Saksikan terus Dokumentari One hanya di TV One.